Baik, kita akan mulai di dalam Bible study kita, yaitu membahas Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Ya, Yohanes 2 ayat 13 dan 25, yaitu di mana Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Ya, Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Kita akan bacakan Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya kepada pedagang-pedagang merpati. Perhatikan ya, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ayat 18 sampai 22. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus pada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ayat 23 sampai 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Baik, demikian firman Tuhan. Nanti beberapa ayat akan diulang karena ini namanya pendalaman Alkitab, maka ada beberapa ayat yang akan diulang karena ayat itu cukup penting untuk kita bahas pendalaman Alkitab. Ya, jadi kita juga akan beberapa kata-kata yang akan kita sama-sama juga perhatikan. Sebagaimana biasa, ada pertanyaan pendahuluan ya untuk merangsang kita mengikuti pembelajaran kita. Selain pertanyaan-pertanyaan ini, nanti diakhiri seperti biasa ada juga kuis ya. Kuis berhadiah ya. Jadi mohon diperhatikan supaya kita semua juga menyimak. Ya, pertanyaan hari ini pasti jauh lebih sulit dari pertanyaan sebelumnya ya. Nah, jadi ini saya sudah bocorkan kisi-kisinya. Jadi mohon perhatikan baik-baik ya. Baik, 6 pertanyaan pendahuluan kita di dalam pembelajaran kita pada malam hari ini. Pertanyaan pertama, menurut saudara, mengapa Yesus Kristus begitu tegas ketika melihat bait Allah dijadikan tempat berjualan? Apa pelajaran bagi gereja masa kini? Jadi, nanti kita akan sama-sama hubungkan apa yang menjadi pembelajaran kita dengan gereja masa kini. Sangat-sangat berhubungan erat ya. Kemudian kedua, mengapa tindakan Yesus keras kepada pedagang kambing domba, tetapi menunjukkan belas kasihan pada pedagang merpati? Apa yang bisa kita pelajari tentang amarah yang benar? Ya, kita melihat Tuhan Yesus amarah ya waktu itu, tetapi coba kita perhatikan baik-baik. Amarah Tuhan Yesus ditujukan kepada pedagang kambing domba dengan pedagang merpati itu ada sedikit perbedaan. Ketiga, mengapa murid-murid baru mengerti perkataan Yesus setelah kebangkitannya? Apa artinya proses pertumbuhan bagi kita? Ini terus akan diulang ya, ini akan terus diulang ya. Karena di dalam bagian firman Tuhan prinsip-prinsip ini akan terus diulang dan ini juga merupakan penghiburan bagi kita ya, penghiburan bagi kita yang belajar firman Tuhan. Pertanyaan keempat ya, seharusnya keempat ya. 4, 5, 6 ya. 4,
Menurut saudara, apa bedanya percaya kepada Yesus karena mujizat dengan percaya karena sungguh mengenal Dia? Ya, jadi kalau Anda perhatikan, di sini ada perbedaannya. Ya, ada perbedaan orang yang percaya pada tanda mujizat dengan orang yang percaya pada pribadi Yesus. Kelima, maksudnya ya, mengapa Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang banyak, walaupun mereka percaya padanya? Apakah hal ini mungkin juga terjadi bagi orang Kristen yang percaya padanya? Kita selama ini menganggap kita ini percaya pada Tuhan Yesus. Coba bayangkan, kalau Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya bagi kita yang percaya padanya. Nah, apakah mungkin ini terjadi? Ya, nah ini nanti kita akan melihat dukungan-dukungan Alkitabnya. Kemudian yang terakhir, setelah mempelajari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 ayat 25, perubahan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita secara pribadi. Jadi ada perubahan hidup, pembaharuan hidup apa yang Tuhan harapkan di dalam pembelajaran kita. Ya, baik, kita akan melihat di dalam pembelajaran kita, tujuan yang hendak dicapai melalui pembinaan ini. Yang pertama, mengenal Yesus Kristus sebagai anak Allah yang berotoritas. Memahami bahwa Yesus berkuasa atas bait Allah, mengenal hati manusia, serta dibuktikan melalui kematian dan kebangkitannya. Ya, jadi ketika kita mempelajari ini, kita akan melihat tentang otoritas Yesus Kristus sebagai anak Allah, ya, yang berotoritas akan bait Allah ataupun bait suci. Kedua, membedakan iman sejati dengan iman yang dangkal. Belajar bahwa iman yang hanya mencari mujizat dan berkat berbeda dengan iman sejati yang sungguh mengenal, mengasihi, dan mengikut Kristus. Jadi di sini nanti kita akan melihat tentang iman sejati dengan iman yang dangkal. Kemudian hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Mendorong setiap orang membersihkan hati sebagai bait Roh Kudus, meninggalkan motivasi duniawi, dan hidup memuliakan Tuhan. Jadi ini tujuan yang hendak dicapai di dalam pembinaan kita pada malam hari ini. Ya, ayo kita sekarang mulai. Sebagai pendahuluan, dalam Injil Yohanes 2, 13, 15, ketika Yesus Kristus menyucikan bait Allah, kita akan belajar tentang Yesus Kristus yang menyatakan dirinya di hadapan orang banyak dan menyingkapkan kemahatauan Kristus terhadap isi hati manusia. Nah, jadi kalau kita perhatikan baik-baik di dalam pembelajaran sebelumnya tentang perkawinan di Kana, Maria meminta Tuhan Yesus dan memberitahu Tuhan Yesus bahwa anggur sudah habis. Tuhan Yesus mengatakan belum waktunya. Yaitu belum waktunya apa? Belum waktunya untuk menyatakan diri kepada orang banyak. Nah, berbeda dengan perikop firman Tuhan pada hari ini, di mana waktunya sudah tiba, Tuhan Yesus menyatakan dirinya di hadapan orang banyak. Ya, jadi di sini melihat waktunya Tuhan sudah berkarya. Ya, jadi kalau kita bisa melihat waktu mujizat air menjadi anggur di perkawinan di Kana, itu mujizat hanya disaksikan oleh sebagian orang, yaitu kepada para pembantu, ya, kemudian murid Tuhan Yesus, ya, murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Yesus Kristus bukan hanya guru, tetapi anak Allah yang berkuasa atas rumah Bapaknya dan mengenal setiap hati yang percaya kepadanya. Ya, jadi di sini juga akan melihat tentang otoritas daripada Yesus Kristus dan juga kemahatauan daripada Yesus Kristus. Melalui materi yang akan kita pelajari ini, kita diingatkan bahwa makna sesungguhnya tentang bait Allah dan pentingnya bait Allah di hadapan Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat pemahaman tentang bait Allah. Banyak penafsir meyakini Yesus menyucikan bait Allah itu 2 kali, di awal dan di akhir pelayanannya. Namun ada juga yang melihat ini sebagai satu peristiwa yang ditempatkan Yohanes secara teologis di awal pelayanan, ya. Sedangkan Injil sinopsis itu di akhir pelayanan. Sekalipun demikian, di dalam PA ini kita lebih cenderung pada penafsiran 2 kali penyucian bait Allah. Ya, jadi alasan kita mempergunakan tafsiran bahwa 2 kali penyucian bait Allah karena ada beberapa perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, jadi oleh sebab itulah saya lebih cenderung untuk menafsirkan penyucian bait Allah itu 2 kali, sesuai dengan penafsir Alkitab yang bernama Leon Morris. Jadi saya punya dukungan teolog di dalam menafsirkan hal ini.
Ya, sekalipun ada penafsir-penafsir Alkitab lainnya yang mengatakan hanya 1 kali. Oke? Tuhan Yesus juga mengetahui jelas orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ia mencari hati yang sungguh-sungguh mengasihinya, hidup dalam pertobatan, dan bertumbuh di atas dasar firman serta kebangkitan Kristus. Ya, jadi ini pendahuluan kita. Kalau kita perhatikan pendahuluan ini juga sudah mencakup intisari daripada apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, di dalam nas firman Tuhan ini cukup panjang, namun saya akan bagikan menjadi 3 fokus. Semula saya mau membagikannya beberapa kali, tapi takutnya nanti ketika kita bahas yang satu, nanti minggu depan orang yang lain nggak ikut, ya itu jadi nggak bisa sambung, ya. Tapi karena ini peristiwanya satu dan bisa satu kesatuan, maka saya bahas sekalian saja, ya. Pembagian fokus pembelajaran ayat 13 sampai 17 ini waktunya Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah di hadapan orang banyak. Ayat 18 sampai 22 berbicara tentang otoritas Yesus yang ditegaskan melalui kematian dan kebangkitannya. Ya, jadi di sini juga akan berbicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi perhatikan baik-baik ya. Di dalam Injil Yohanes setiap perikop-perikop yang ada itu sepertinya berisi tentang Injil, yaitu Injil tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ayat 23-25 Yesus membedakan iman karena melihat tanda dengan iman sejati. Ya, jadi ini di akhir daripada pembelajaran kita akan membahas tentang iman sejati dengan iman yang melihat tanda. Baik, kita akan lihat yang pertama ayat 13 sampai 17. Waktunya Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah di hadapan orang banyak ayat 13 sampai 17. Perhatikan baik-baik fokusnya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Perhatikan ayat 15 dan 16 perbedaannya. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi kau perhatikan baik-baik, di dalam nas firman Tuhan ini ada beberapa bagian yang sangat penting. Setiap ayat itu punya maksud. Setiap ayat itu punya bobot teologi yang perlu kita perhatikan. Ya, nah, kalau kita perhatikan konteksnya, ya, konteks waktu dan tempat, peristiwa ini terjadi setelah Yesus memperoleh murid pertama dan mujizat di Kana. Berbeda dengan mujizat di Kana yang bersifat terbatas, kali ini Yesus sudah terbuka menyatakan dirinya di Yerusalem pada hari raya Paskah. Momen yang paling ramai dalam kalender Yahudi. Ya, jadi perhatikan ya, di sana itu adalah masa-masa Paskah, hari raya Paskah. Paskah ada peringatan pembebasan Israel dari Mesir. Seharusnya menjadi momen syukur dan penyembahan. Namun justru disinilah Yesus menemukan praktek yang menyimpang. Ya, sekarang coba kita mengulang kembali di dalam perjanjian lama. Tujuan utama Israel dibebaskan di Mesir itu tujuan utamanya apa? Tujuan Israel, utama bangsa Israel dibebaskan di Mesir bukan sekedar dibebaskan dari perbudakan. Kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan, maka kita bisa melihat tujuan utama daripada bangsa Israel keluar dari Mesir. Supaya apa? Mereka beribadah kepada Tuhan. Keluaran 8:1, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah pada Tuhan. Keluaran 8:20, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah pada Tuhan. Keluaran 9:1, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah pada Tuhan. Keluaran 10:3, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah pada Tuhan. Jadi kalimat ini akan berulang kali. Tujuan bangsa Israel dikeluarkan ataupun dibebaskan dari Mesir, tujuan utamanya adalah beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Allah. Jadi ini yang merupakan satu poin yang sangat penting. Ya, jadi maka tidak heran ketika perayaan Paskah waktu itu adalah bukan Paskah kebangkitan ya, bukan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, tapi perayaan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berkumpul di Yerusalem untuk beribadah kepada Allah. Jadi perhatikan baik-baik. Tujuan utama merayakan Paskah adalah untuk beribadah. Nah, jadi ketika
mereka merayakan Paskah, memperingati Paskah di Yerusalem, tujuannya beribadah. Praktek yang ditemukan di Bait Allah itu apa? Bertemu dengan ada lembu, kambing, domba, hewan kurban, namun penyalahgunaannya menurut tafsiran para penafsir apa? Dijual dengan harga yang tinggi. Dan di dalam tanda petik apa? Yang dijual di dalam Bait Allah ini yang halal, yang sudah diperiksa, yang sudah di artinya yang halal lah gitu loh. Ya, oleh para majelis agama. Jadi dengan demikian membuat mereka tidak bisa atau umum tidak bisa lagi beribadah, tidak bisa membeli yang di luar gitu loh. Karena ini yang eh, dianggap sah gitu loh. Ya, karena sudah dicek oleh para majelis agama yang ada. Jadi ada cap halalnya ya dengan harga yang lebih tinggi dan sudah pasti bisa dikurbankan. Kemudian juga ada merpati ya, ini adalah kurban untuk orang miskin ya, perhatikan baik-baik ya. Merpati atau burung tekukur itu adalah kurban untuk orang miskin, juga di sana dikomersirkan dengan harga yang tinggi ya. Kalau kita perhatikan Imamat 5 ayat 7, perhatikan baik-baik di bawah ada ayat Alkitabnya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan pada Tuhan 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Jadi ini adalah Taurat. Aturan dari Taurat, kalau orang kaya boleh mempersembahkan kambing domba. Tetapi orang miskin, ini persembahannya adalah 2 ekor burung tekukur ataupun 2 ekor anak burung merpati. Nah, kemudian di sana juga ada penukar uang yang mengubah uang Romawi, ya, artinya penukar uang karena uang Romawi tidak sah. Ya, mereka juga sekalian bayar bayar itu pajak, bea pajak gitu ya. Nah, kemudian ada kus yang tidak adil dan pungutan liar. Jadi ini beberapa hal-hal yang dipergunakan, ya. Jadi dengan kata lain, banyak ahli teologi yang menilai ada unsur eksploitasi ekonomi di balik sistem tersebut, ya, yaitu adanya jual beli di dalam lingkungan Bait Allah tersebut. Umat dipaksa membeli hanya di pelataran Bait Allah dengan dalih sudah diseleksi ataupun halal. Akibatnya rumah Allah berubah menjadi pasar dan Tuhan Yesus menyebutnya sebagai tempat berjualan. Ya, jadi Anda bisa melihat tempat beribadah, tujuan beribadah. Sekarang coba perhatikan bagi para pedagang waktu itu, tujuan hari Paskah bukan lagi tujuannya untuk beribadah. Hari Paskah tujuannya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan bahkan ada yang menafsirkan para pemimpin agama waktu itu juga mendapat komisi gitu. Ya, ini ada penafsir-penafsir Alkitab, sekalipun Alkitab tidak mencatat ada kondisi yang demikian. Oke, nah ini sesuatu yang sangat tragis terjadi waktu itu. Makanya mengapa Tuhan Yesus begitu marah, murka anak domba Allah terjadi waktu itu. Ya, melihat tempat untuk beribadah dijadikan tempat berjualan yang di dalam Injil sinopsis disebut sebagai sarang penyamun. Ya, jadi itu sesuatu kumpulan penjahat-penjahat yang ada, ya. Nah, jadi ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Sebagai latar belakang perlu diketahui mengapa Tuhan Yesus begitu marah. Karena Paskah tujuannya beribadah, sekarang tujuannya untuk mencari keuntungan yang begitu luar biasa. Nah, sekarang kita perhatikan sebagai tambahan. Ini di luar sedikit ya, ini di luar sedikit. Tapi saya rasa ini penting untuk kita ketahui bersama-sama. Karena ini juga banyak terjadi perbedaan. Namun saya mau kita yang ikut pendalaman Alkitab ini punya satu pemahaman yang penting tentang Tuhan Yesus dilahirkan dari keluarga orang kaya atau orang miskin. Ya, Yusuf dan Maria itu keluarga orang kaya atau keluarga orang miskin. Ini perlu diketahui. Saya pernah berdebat dengan seorang pendeta ya di Pekanbaru yang mengatakan Yesus itu dari keluarga orang kaya. Karena Yusuf dan Maria itu adalah keturunan Raja Daud. Sehingga mengatakan bahwa Tuhan Yesus harusnya anak tukang kayu, tapi anak tukang kayu yang kaya raya. Kalau begitu, ini bagaimana dengan penjelasan di dalam Alkitab?
yang memberitahu pada kita, coba perhatikan baik-baik. Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Perhatikan baik-baik. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya pada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi di sini hubungan dengan tadi di dalam kitab Imamat. Jadi sesungguhnya ayat Alkitab ini dari persembahan daripada keluarga Tuhan Yesus bisa diketahui bahwa keluarga daripada Yusuf dan Maria itu bukan keluarga orang berada, tetapi keluarga miskin. Ya, nah, jadi ini sesuatu pemahaman sederhana untuk kita sama-sama perhatikan. Oke, ini hanya selipan. Namanya pertanyaan selipan, tidak ada hubungan. Tapi karena ini sesuatu yang ada hubungan dengan hukum Taurat tentang kurban, saya ingin menjelaskan hal ini juga. Ya, nah tadi ketika kita mengetahui bahwa perayaan Paskah adalah hari untuk beribadat pada Tuhan, tetapi dipergunakan untuk mencari keuntungan para pedagang-pedagang dan juga tempat berjualan. Ini sesuatu yang menimbulkan amarah. Ya, tindakan Yesus waktu itu ketika mengetahui dia marah, dan kita memberikan pemahaman amarah yang kudus dan terkendali. Ya, nah, kenapa terkendali? Nanti saya akan sampaikan. Perhatikan baik-baik, yang Yesus lakukan waktu itu dia membuat cambuk dari tali, mengusir semua pedagang lembu dan domba, menghamburkan uang penukar uang, membalikan meja-meja. Nah, jangan perhatikan, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu itu. Namun, kalau kita perhatikan baik-baik, kepada pedagang merpati, Tuhan Yesus menyatakan apa? Ambil semuanya dari sini. Dan dia tidak membalikkan kandang-kandang yang ada. Ya, kalau kandang-kandang itu dibalikkan, pintunya terbuka, bukan tidak mungkin merpati itu bisa terbang dan pedagang yang menjual burung dan merpati itu akan mengalami kerugian yang besar. Kalau kambing, domba kan nggak mungkin sampai terbang begitulah ya. Artinya kalau di sini kan masih terkendali gitu. Jadi bisa dilihat ketika Tuhan Yesus bertindak, dia bertindak dengan hikmat dan dalam kendali emosi yang sempurna. Tindakannya bukan ledakan emosi liar, melainkan penghakiman kudus terhadap penyelewengan ibadah waktu itu. Jadi di sini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Kita sering kali juga diperhadapkan pada situasi-situasi tertentu yang membuat kita marah, yang membuat kita emosi. Tetapi di sini juga memberikan sebuah pemahaman bagi kita, keteladanan daripada Tuhan Yesus untuk mengelola emosi yang ada, yaitu bagaimana kita juga bisa mengendalikan diri kita. Ya, jadi kita harus diingatkan juga hal-hal yang demikian. Kemudian Tuhan Yesus juga menyatakan otoritas dia di hadapan orang banyak dengan sangat jelas. Ya, dia tidak lagi menutupi, ya, dia menyampaikan otoritasnya di hadapan orang banyak. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ini ada sebuah statement yang luar biasa, ya, di mana Tuhan Yesus mengatakan rumah Bapakku menjadi tempat berjualan, ya. Ini adalah salah satu pernyataan publik awal dalam Injil Yohanes ketika Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya. Pernyataan inilah yang kelak menjadi alasan utama para pemimpin agama ingin membunuhnya. Karena pernyataan inilah yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus setara dengan Allah Bapa. Ketika Tuhan Yesus menyatakan, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Itu sama artinya apa? Jangan membuat rumahku menjadi tempat berjualan. Jadi sebenarnya ini sebuah pemahaman yang perlu kita ketahui. Nah, ini perlu kita juga pahami struktur bait Allah pada zaman Tuhan Yesus. Ini ada struktur bait Allah yang perlu kita ketahui. Perhatikan. Di dalam bait Allah, waktu zaman Tuhan Yesus, itu ada ruang maha kudus. Hanya imam besar yang setahun sekali masuk. Ada ruang kudus, ada pelataran imam, pelataran orang Israel, ya, ini laki-laki Yahudi, kemudian pelataran perempuan, kemudian juga ada pelataran bangsa-bangsa ataupun orang-orang non-Yahudi. Nah, menurut para penafsir Alkitab yang terkenal,
area keenam inilah yang dipergunakan sebagai tempat berjualan dan penukar uang. Nah, ini perhatikan baik-baik. Dari 6 ruang yang ada inilah, ruang yang terakhir pelataran bagi bangsa-bangsa untuk beribadah atau pelataran non-Yahudi untuk beribadah. Di sana dipergunakan untuk apa? Untuk berdagang, berjualan, dan juga menjadi penukar uang. Mengapa hal ini perlu dipahami ya? Mengapa ini penting untuk kita pelajari? Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus membersihkan bait Allah dalam Injil sinopsis, ia mengutip Yesaya 56 ayat 7. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Artinya tempat yang seharusnya membuka jalan bagi bangsa-bangsa lain, maksudnya non-Yahudi, untuk mencari Tuhan justru dipenuhi bisnis, kebisingan, dan penyalahgunaan agama. Nah, ini makna rohani yang perlu kita ketahui. Masalahnya bukan sekedar jual beli, tapi mereka menutup akses orang lain datang kepada Allah. Tempat yang seharusnya menjadi ruang doa bagi semua bangsa berubah menjadi pasar dan sarang penyamun. Jadi kalau kita perhatikan hal ini berbicara tentang konteks gereja sekarang ini. Saya pernah di Pekanbaru ketika melayani, mendengar seorang majelis gereja yang ditawari oleh temannya. Dengan bahasa Hokkien, dia mengatakan demikian. Tong Kim Seng Li Pai Choa, walang cho gereja yuk. Atau dengan kata lain, sekarang bisnis lagi lesu. Mari kita buka bisnis gereja. Dengan kata lain, bahwa orientasi orang membangun gereja bukan lagi untuk beribadah, tetapi untuk mencari keuntungan, mencari bisnis. Dan kalau kita melihat konteks firman Tuhan di dalam amarah daripada anak domba Allah waktu itu adalah tempat yang seharusnya untuk tempat beribadahnya orang-orang non-Yahudi, tempat doa bagi bangsa-bangsa, dipergunakan untuk berbisnis. Dengan kata lain, gereja sekarang, kalau tidak lagi dipergunakan untuk menjangkau jiwa, membawa jiwa-jiwa datang di hadapan Tuhan, tetapi orientasinya bisnis, inilah yang membawa murka daripada anak domba Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, coba perhatikan hubungan daripada firman Tuhan waktu zaman Tuhan Yesus dengan konteks sekarang ini sangat erat sekali. Sekarang juga banyak gereja-gereja yang dipergunakan fokus pada untuk berbisnis, mencari keuntungan, dan tidak peduli kepada apa? Penjangkauan jiwa. Tetapi bagaimana supaya jiwa-jiwa datang untuk mencapai keuntungan yang ada. Jadi ini menjadi perhatian dan patut menjadi perhatian bagi kita ya dalam hubungan relevansi ya dengan gereja-gereja sekarang ini. Patut kita sayangkan kalau ini benar terjadi ya. Kemudian pemenuhan kitab suci dan peran Roh Kudus. Nah, perhatikan juga di ayat 17. Perhatikan ya, ini ada ayat 17 nanti berhubungan dengan ayat selanjutnya. Ayat 17 mengatakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi waktu itu murid-murid Tuhan Yesus juga ada di sana. Murid-murid Tuhan Yesus tidak ikut ya mengusir kambing domba, tidak. Dia hanya Tuhan Yesus sendiri. Tetapi ketika Tuhan Yesus lakukan di hadapan mereka, di depan mereka, maka teringatlah murid-muridnya bahwa apa yang tercatat di dalam Alkitab, Mazmur 69 ayat 10. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Murid-murid bukan ahli Taurat, tapi mereka bisa mengingat firman tepat pada waktunya. Ini adalah karya Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus punya satu karya, yaitu apa? Mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saya yakin dan percaya di sini berbicara tentang karya Roh Kudus kepada murid-muridnya yang waktu melihat peristiwa terjadi, mereka mengingat akan firman Tuhan tercatat dalam Mazmur 69 ayat 10. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, apa artinya hangus ya atau dihanguskan? Ini menunjukkan bahwa cinta Yesus pada rumah Bapa membawanya pada penderitaan dan permusuhan. Nah, jadi kita bisa melihat konteks inilah merupakan pemicu juga bagi para pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka membenci Tuhan Yesus. Ya, membenci Tuhan Yesus. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi,
fakta penting, ada dua kali penyucian bait Allah. Tadi saya sudah sampaikan, ya. Ada dua kali penyucian bait Allah. Yaitu yang pertama, Yohanes pasal 2, dan yang kedua kali itu di Injil sinopsis, yaitu Matius 21, Markus 11, Lukas ayat 19. Nah, aspek pertama Yohanes pasal 2 itu adalah berada pada konteks awal pelayanan Tuhan Yesus. Sedangkan sinopsis itu adalah akhir pelayanan Tuhan Yesus. Kemudian fokus di dalam penyucian yang pertama itu ada penyataan daripada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Sedangkan di dalam yang kedua kali ini adalah pemurnian rumah doa bagi segala bangsa. Kemudian yang maknanya yang pertama kali ada menegakkan otoritas, sedangkan kedua itu ada persiapan menuju kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi bisa perhatikan perbedaannya. Dalam masa 3 tahun pelayanan Tuhan Yesus, awal pelayanannya dia membersihkan atau menyucikan bait Allah. Kemudian di akhir pelayanannya sebelum Minggu Paskah dia juga mengadakan penyucian. Ya, jadi di sini ada perbedaan waktu, fokus, dan makna. Ya, perhatikan baik-baik ya. Jadi makna yang pertama adalah untuk menyatakan diri sebagai anak Allah. Kemudian yang kedua ada pemurnian sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Oke. Kesimpulannya, dalam 3 tahun pelayanan, Yesus menyucikan bait Allah 2 kali. Ini menunjukkan keseriusan Tuhan terhadap kemurnian ibadah. Dan bahwa pemurnian adalah proses berkelanjutan. Jadi perhatikan tempat beribadah, ya, untuk beribadah. Itu ada sesuatu yang sangat penting, ya, atau dengan kata ibadah ada sesuatu yang sangat penting bagi Kristus. Tindakan Yesus menyucikan bait Allah dan penyatanya sebagai anak Allah langsung mendapat tantangan dari para pemimpin Yahudi waktu itu. Mereka tidak mempersoalkan praktek jual beli, tapi mempersoalkan otoritas Yesus. Siapa engkau sehingga berani melakukan ini? Pertanyaan ini akan membawa kita kepada bagian selanjutnya. Jadi kalau kita perhatikan, pertanyaan mereka, siapa engkau sehingga berani melakukan ini? Ini sebenarnya ingin membandingkan otoritas mereka dengan otoritas Tuhan Yesus waktu itu. Dengan kata lain, mereka ingin menantang Tuhan Yesus, siapa engkau sampai berani melakukan demikian? Mereka tidak mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Jadi dengan kata, kalau di dalam ayat sebelumnya kita sudah tahu bahwa Yesus sudah ada, tapi mereka tidak mengenal dia. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa kehadiran di Tuhan Yesus itu dipersoalkan. Otoritas Tuhan Yesus dipersoalkan. Dan mereka menganggap mereka yang paling berotoritas. Mereka tidak sadar bahwa otoritas terhadap rumah Allah yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Nah, disinilah pelajaran kedua kita akan pelajari tentang otoritas Yesus ditegaskan melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, penyucian bait Allah ini adalah sebuah penyataan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ini bukan hanya sekedar memulihkan ibadah, tetapi kita harus melihat yang lebih mendalam secara rohani. Di dalam pembersihan bait suci tersebut, ini juga ada unsur pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Perhatikan baik-baik. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan pada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Nah, ini berbicara, mereka menganggap mereka lebih berotoritas daripada Tuhan Yesus. Tetapi jawab Tuhan Yesus apa? Jawab Yesus pada mereka, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepada 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan tadi ucapkan Yesus. Indah bukan? Coba perhatikan baik-baik. Tadi murid-murid teringat akan Mazmur. Di sini murid-murid teringat akan kitab suci dan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Nah, nanti perhatikan baik-baik ya. Saya akan bahas ini juga. Nah, ketika para orang-orang Yahudi menantang Yesus, menanyakan otoritas, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan pada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian, Tuhan Yesus katakan apa? Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Kira-kira coba perhatikan.
Ada hubungan tidak? Lalu kenapa Tuhan Yesus meresponnya demikian? Ini perhatikan masalah. Tantangan otoritas yang didengar oleh Tuhan Yesus ini berbicara tentang masalah manusia. Masalah ini tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ini artinya apa? Sikap hati mereka yang menuntut. Bukan permintaan tulus untuk mencari kebenaran, tapi pertanyaan pembelaan diri. Mereka ingin bukti mujizat spektakuler sesuai ekspektasi Mesias duniawi. Atau dengan kata lain, mereka ingin supaya Tuhan Yesus buktikan, baik itu dengan mujizat atau apapun juga, bahwa dia punya otoritas untuk menyucikan bait Allah. Kemudian ini juga berbicara tentang ketidakmampuan mereka mengenali otoritas Israel, ilahi. Mereka mengakui bait sebagai rumah Allah, tetapi tidak mengenali pemilik rumah yang sejati yang berdiri depan mata mereka. Kemudian ini sesuatu yang tragis, mereka adalah orang-orang yang religius tetapi buta secara rohani. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari pertanyaan ini saja kita bisa melihat kondisi mereka itu bagaimana. Ya, jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan mereka. Ini ada sebuah pergeseran paradigma yang radikal. Ya, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Tuhan Yesus tidak terpancing menjawab sesuai dengan kerangka berpikir mereka. Ia mengalihkan fokus dari hal lahiriah ke realitas rohani. Kemudian kata kunci rombak, Yesus sadar bahasa ini akan disalahpahami, tapi justru disitulah tersembunyi kebenaran terdalam. Kematiannya adalah penghancuran yang tampak, tapi di balik ada kemenangan, kebangkitan. Ya, jadi kalau kita perhatikan baik-baik, ketika mereka bertanya nah hal-hal yang bersifat lahiriah, ya, otoritas yang bersifat lahiriah, Tuhan Yesus menjawabnya tentang hal-hal yang bersifat rohani, yaitu tentang kebangkitan tubuhnya, kebangkitan dirinya. Nah, di sini jadi ada perbedaan hal yang jasmani dan pemahaman rohani. Nah, makanya mereka kembali bertanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ya tubuhnya sendiri. Ya, jadi di sini berbicara tentang apa? Keterbatasan logika manusia. Orang Yahudi terjebak pada dimensi fisik, waktu, batu, tenaga kerja. Mereka tidak memiliki kerangka berpikir untuk memahami hal rohani. Perjanjian Lama mengajarkan bahwa Allah tidak sungguh-sungguh diam di dalam gedung buatan tangan manusia. Bait Allah adalah simbol kehadiran Allah dalam Yesus. Simbol itu menjadi realitas Allah hadir secara utuh dalam rupa manusia. Jadi kalau kita perhatikan di dalam perkataan Tuhan Yesus ini, sesungguhnya Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa bait Allah yang sesungguhnya adalah dirinya sendiri. Ya, jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada mereka bahwa ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sebenarnya bukan di bait Allah, tetapi di dalam dirinya, ya, di dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Pelajaran penting, orientasi pikiran menentukan kesimpulan. Jika kita membaca Alkitab hanya secara harfiah, jasmani, kita akan kehilangan kekayaan makna rohani. Ya, banyak orang membaca Alkitab secara duniawi, secara jasmani, sehingga dia kehilangan makna kekayaan secara rohani. Coba perhatikan baik-baik. Bandingkan hari ini banyak orang Kristen ketika mendengarkan firman Tuhan, namun yang diserap dalam pikiran adalah apa yang dimengerti secara duniawi. Artinya apa? Akal itu menyaring. Saya sudah sering katakan, logika kita menyaring. Yang kita dengar sebenarnya firman Tuhan, tetapi yang kita terima adalah apa? Logika kita, pengetahuan duniawi kita, pengalaman yang kita alami. Itulah yang menjadi landasan kita untuk menerima, oh ini benar atau tidak, ini bisa dilakukan atau tidak. Tetapi justru disinilah tidak ada bedanya dengan para orang Yahudi waktu zaman itu. Ya, jadi kalau kita kontekskan dengan kehidupan orang Kristen sekarang ini juga sama. Mendengar firman Tuhan, tetapi yang mereka terima adalah apa? Hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, coba kita tes ya. Ayo kita tes. Coba, ini sebagai kita pemahaman kita. Yuk, sekarang saya ingin tanya. Contoh apa artinya Matius 7 ayat 7? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Oke, sekarang saya ingin tanya. Ayo teman-teman, silakan. Bapak, Ibu, Saudara, silakan jawab. Apa makna utama daripada ayat firman Tuhan ini apa? Bila dipahami secara duniawi,
Ini dapat dimengerti kalau saya rajin berdoa dan sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan sesuai keinginan saya. Ini ada pemahaman yang secara duniawi. Usaha saya, sungguh-sungguh minta pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sesuai keinginan saya. Tetapi ini berbeda dengan apa yang ditafsirkan secara rohani. Pikiran duniawi telah menjadikan doa seperti mesin otomatis pemenuh keinginan diri sendiri berupa material ataupun instan. Padahal pemahaman rohani yang benar adalah ini bukan berisi janji Tuhan yang akan memberi semua keinginan hati kita, melainkan undangan dari Bapa Surgawi agar anak-anaknya datang dengan tekun, percaya, dan bergantung kepadanya. Ini berbicara tentang relasi. Ini berbicara tentang keintiman. Ini bukan berbicara tentang doa keinginan diri sendiri yang digenapi. Bukan. Ini berbicara tentang relasi. Ya, jadi ini harus dimengerti pemahamannya supaya kita juga jangan kecewa. Loh, Alkitab katakan demikian. Apa yang aku minta seakan-akan apa yang keinginan saya pasti Tuhan akan jawab sesuai dengan ayat firman Tuhan nih. Ini bukan begitu. Ini kalau berbicara ayat firman Tuhan ini berbicara tanpa mengerti kehendak Tuhan, keintiman dengan Tuhan, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi ini harus dipahami perbedaannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, nah ini loh yang tadi saya katakan, seringkali kita dengarkan firman Tuhan, tapi yang kita mengerti adalah apa? Hal-hal yang sesuai dengan yang disaring oleh logika kita, sehingga yang dipahami adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Ya. Nah, sekarang proses pemahaman murid-murid. Nah, ayat 22 tadi ya. Nah, ini juga ada sebuah kabar baik bagi kita. Kita hubungkan dengan kehidupan kita. Perhatikan baik-baik. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Tuhan Yesus dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ya, jadi di sini coba perhatikan ada proses pembelajaran, oke? Nah, ini juga sebagai pelajaran rohani bagi kita bahwa pemahaman rohani membutuhkan waktu. Murid-murid yang setiap hari bersama Tuhan Yesus pun tidak langsung mengerti. Ini menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Bahkan perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus juga banyak murid-murid kadang-kadang tidak mengerti. Bahkan ketika mereka sendirian bersama dengan Tuhan Yesus baru bertanya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini sesuatu proses pembelajaran. Ini juga bagi kita sangat penting. Mungkin ada orang di antara kita berkata, aku nggak belajar Alkitab, nggak nggak tambah pusing. Tapi setelah belajar Alkitab kok tambah pusing. Benar, ini proses belajar. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak yang tidak kita tahu. Semakin kita banyak belajar, semakin banyak yang perlu kita tahu. Ini pembelajaran. Ya, dan juga hari ini ketika kalian belajar, mungkin ada saja yang tidak mengerti. Nggak apa-apa. Tunggu. Sama seperti murid-murid waktu itu. Nah, perhatikan. Di sini juga berbicara tentang peran kebangkitan sebagai kunci hermeneutik ataupun kunci menafsirkan Alkitab. Kebangkitan bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi lensa untuk memperjelas seluruh isi kitab suci. Ya, jadi kalau kita bisa melihat kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan peristiwa sejarah saja. Sebenarnya ini juga adalah sebuah lensa ataupun sebuah kacamata untuk memperjelas seluruh isi kitab suci. Kemudian iman yang bertumbuh. Mereka akan kitab suci dan perkataan Yesus. Iman mereka bertumbuh di atas fondasi kebangkitan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, dua ayat firman Tuhan ini punya persamaan. Perhatikan ya. Ayat 17 berkata, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kemudian, sesudah ia bangkit di antara mati, barulah teringat oleh murid-muridnya. Di sini dua kali, ayat 17 dan 22, diulang kata teringat. Ayo kita perhatikan baik-baik. Persamaan penting, Yohanes 2:17 dan Yohanes 2:22 ada keduanya menyoroti proses murid-murid yang teringat, lalu semakin memahami siapa Yesus sebagai melalui firman Tuhan. Nah, jadi teringat yang di sana Pak, sama-sama memakai kata teringat. Ya, jadi artinya Pak, pemahaman rohani sering datang sesudah peristiwa, bukan selalu saat itu juga. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara, waktu kalian baca Alkitab, kalian mungkin belum mengerti firman Tuhan itu. Tetapi ketika peristiwa terjadi dalam kehidupan Anda teringat akan firman Tuhan. Kan saya sudah pernah sharingkan, ada seorang bapak yang sering baca Mazmur 23, bahkan bisa menghafal Mazmur 23.
Tetapi ketika dia mengalami sakit kanker stadium tinggi, lalu dia menyadari makna Mazmur 23 itu begitu berarti bagi dia. Begitu penting dan begitu menghibur bagi dia. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, demikian juga. Kadang-kadang Tuhan ingin menyingkapkan kebenaran bagi kita pada peristiwa-peristiwa tertentu. Untuk kita mengerti ayat firman Tuhan yang kita baca. Oleh sebab itulah firman Tuhan yang kita baca itu tidak sia-sia. Oke? Kemudian sama-sama juga menunjukkan firman yang meneguhkan iman. Dalam dua ayat ini ingatan mereka membawa mereka pada keyakinan bahwa Yesus menggenapi Mazmur. Ataupun Yesus juga benar dalam perkataannya, atau perkataan Yesus tentang kebangkitan. Jadi iman sejati dibangun bukan hanya dari pengalaman, tapi juga dari firman yang digenapi. Ya, murid-murid teringat akan Mazmur, apa yang tertulis dalam Mazmur, murid-murid juga teringat ketika bangkitan Tuhan Yesus, apa yang dicatat kitab suci, dan juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi ini ada sama-sama, ya, sama-sama persamaannya. Kemudian sama-sama menggambarkan pertumbuhan iman murid. Murid-murid bukan langsung sempurna, mereka belajar sedikit demi sedikit. Melihat tindakan Yesus, mengingat firman Tuhan, mengerti maknanya, percaya lebih dalam. Ini merupakan penghiburan bagi kita. Kalau hari ini belum mengerti semua jalan Tuhan, tetap ikut Dia. Nanti pada waktunya Tuhan membuat kita mengerti. Ya, jadi ini sebuah aplikasi dalam kehidupan rohani kita untuk kita baca Alkitab. Merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan baik-baik, itu semua tidak akan sia-sia. Ya, semua tidak akan sia-sia. Sama seperti murid-murid butuh proses, sekalipun yang ngajar Yesus Kristus sendiri, mereka butuh proses waktu. Ya, nah, demikian juga dengan kita. Oke, nah jadi kalau kita perhatikan di bagian kedua ini setelah perdebatan tentang bait Allah dan penyataan Yesus tentang kematian serta kebangkitannya, Yohanes mencatat sebuah transisi yang penting. Ini menuju ke bagian terakhir. Banyak orang melihat tanda-tanda mujizat Yesus dan menjadi percaya. Namun respon Yesus terhadap iman mereka justru mengejutkan. Tuhan Yesus tidak mau mempercayakan dirinya pada mereka. Karena Yesus mengenal isi hati manusia. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ya, ada sebuah bagian yang perlu kita perhatikan. Bagian ini membawa kita pada pertanyaan yang paling serius, apakah iman yang dikehendaki Tuhan Yesus? Atau dengan kata lain, bagaimana iman yang dikehendaki Tuhan Yesus? Ya, kira-kira iman yang bagaimana? Mereka juga beriman kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak mau mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran penting, poin yang terakhir yang merupakan puncak pembelajaran kita pada malam hari ini. Yesus mengetahui isi hati dan membedakan iman karena tanda dan iman sejati. Ya, jadi di sini akan memberitahu pada kita tentang kemahatauan daripada Tuhan Yesus dan perbedaan antara iman oleh karena tanda dan iman sejati. Perhatikan ayat 23 sampai 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, tanda-tanda yang mujizat yang dilakukan, yang menyatakan diri Tuhan Yesus, itu dilakukannya bukan pada saat di Kana, bukan perkawinan di Kana, tapi di Yerusalem. Ya, di sini secara tersirat memberitahu kepada kita, sekalipun tidak dijelaskan tanda mujizat apa yang disampaikan di Yerusalem waktu itu. Ya, di sini ada tanda-tanda yang diadakannya, berarti lebih dari satu. Ya, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian padanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, di sini berbicara tentang kemahatauan daripada Tuhan Yesus. Fakta penting, mujizat pertama ini di Yerusalem. Ya, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi sebuah pemahaman mujizat yang seharusnya Tuhan Yesus kehendaki yang tiba waktunya yaitu di Yerusalem, bukan di Kana. Karena mujizat di Kana itu terbatas, bukan waktunya untuk menyatakan diri. Pemahaman yang benar, banyak orang mengira mujizat pertama Tuhan Yesus untuk publik adalah di perkawinan Kana.
Secara kronologis, Injil Yohanes memberitahu kita mujizat pertama di hadapan publik banyak orang justru terjadi di Yerusalem pada Paskah. Ya, jadi di sini ada sebuah pemahaman yang perlu kita ketahui bahwa mujizat yang dilakukan di Kana itu terbatas. Mujizat pertama Tuhan Yesus yang dilakukan di Kana itu terbatas, bukan untuk menyatakan diri pada orang banyak. Tapi mujizat yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus yang dinyatakan pada orang banyak itu dilakukan di Yerusalem. Yesus melakukan tanda-tanda untuk menunjukkan pada realitas yang lebih besar. Dia adalah Mesias, anak Allah. Bahayanya, orang bisa hanya berhenti pada pengenalan tanda mujizat itu sendiri dan tidak melangkah pada pengenalan akan pribadi Yesus Kristus. Jadi di sini sebenarnya ingin memberitahu pada kita, Tuhan Yesus mengetahui hati mereka. Mereka hanya ingin percaya pada Tuhan Yesus karena melihat tanda, mujizat, bukan pribadi Yesus. Nah, ini coba kita hubungkan dengan konteks kita sekarang ini. Ada orang datang pada Tuhan saat sakit keras, masalah keluarga, ekonomi terjepit, hati gelisah, takut akan masa depan. Saat itu mereka mau didoakan, mencari pertolongan, bahkan tampak terbuka terhadap Tuhan. Tapi setelah masalah selesai, mereka kembali menjauh. Ini menunjukkan bahwa yang dicari sebenarnya bukan Tuhan, melainkan jalan keluar dari masalah. Jadi, rekan-rekan, banyak orang datang ke gereja hanya ingin menyelesaikan masalah, bukan untuk mengenal Yesus Kristus, bukan untuk mencari Tuhan Yesus. Yesus sudah melihat hal seperti ini sejak dahulu. Banyak orang percaya karena mereka melihat tanda-tanda, tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya pada mereka. Mereka tertarik pada kuasanya, tapi belum menyerahkan hidup kepadanya. Saya beberapa kali mendoakan orang tua dari jemaat yang tidak percaya pada Tuhan. Waktu dia sakit di rumah sakit, kami hamba Tuhan kan siap ya mendoakan. Tetapi ketika beberapa kali kita sudah doakan sembuh, dia tetap tidak mau percaya pada Tuhan. Bahkan juga ada teman saya, ya teman baik, ketika dia jumpa masalah, setiap kali jumpa masalah dia tetap datang ke kantor saya. Lalu saya doakan untuk dia. Tapi setelah masalah selesai, dia tetap tidak mau percaya pada Tuhan. Dan hal ini terjadi berulang kali. Bahkan ada satu lagi teman, ketika menghadapi masalah dengan istrinya, dia bawa anak-anaknya ikut sekolah minggu ke gereja. Tetapi setelah keluarganya sudah baik, sudah harmonis, kita sudah bimbing dia, sekarang tidak, jangankan ke gereja, dia sendiri pun tidak ke gereja. Jadi hal-hal demikian itu sering kita hadapi. Ya, jadi artinya apa? Banyak orang datang ke gereja bukan mencari Tuhan, tetapi mencari apa? Jalan keluar dari masalah. Sekalipun memang ada, oleh karena masalah yang dihadapi itulah dia mengenal Tuhan nih. Kalau dia bisa begitu ya bersyukur gitu loh, ya kan? Tetapi kalau orientasinya hanya mencari jalan keluar dan bukan pada Tuhan, inilah yang Tuhan katakan dan mengenal hati mereka. Mereka hanya mau untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka bukan mencari Tuhan, ya. Kontras yang mencengangkan, Yesus tidak mempercayakan dirinya. Ya, perhatikan di sini. Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya pada mereka karena ia mengenal mereka semua. Pemahaman yang benar dalam pemahaman ini adalah mereka percaya pada Yesus, tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya pada mereka. Pengakuan iman mereka tidak diikuti oleh komitmen mereka. Oke, Yesus bukan selebriti mujizat. Ini perhatian ya. Ia tidak terkesan dengan antusiasme massa. Dia bukan pengumpul massa. Ia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menjadi selebriti rohani. Ingat, Tuhan Yesus bukan selebriti. Ya, pengetahuan ilahi tentang hati manusia. Yesus tahu secara langsung. Dia mengenal secara mendalam dan personal isi hati setiap orang. Jadi ini perlu dipahami. Ya, pemahaman ini memberitahu pada kita bahwa banyak orang mengikut Kristus bukan oleh karena komitmen, ya, dan juga hanya melihat Tuhan Yesus sebagai pembuat tanda. Dasar penolakan Yesus mengenal hati manusia, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian padanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ini berbicara tentang apa? Sekalipun ada motivasi yang tersembunyi, keraguan yang tidak terucapkan, keinginan egois yang menyamar sebagai kesalehan, iman palsu yang hanya mengikuti tanda. Ya, artinya Tuhan Yesus tahu itu semua. Ya, sekalipun manusia dia bisa bohongi,
Manusia tidak tahu isi hatinya, tapi Tuhan Yesus tahu ya setiap. Ya, demikian juga setiap kita. Nah, oleh sebab itu kita hati-hati. Iman sejati adalah pemberian Tuhan, bukan produk tanda mujizat. Iman sejati adalah karunia Allah yang dikerjakan Roh Kudus melalui firman. Iman yang hanya berdasarkan tanda mujizat rentan runtuh ketika tanda itu hilang. Ya, jadi di sini kita harus melihat pondasi iman kita bukan dibangun di atas pasir. Kalau pondasi iman kita dilandaskan pada mujizat, itu membangun rumah di atas pasir. Tetapi kalau kita mengerti bahwa iman sejati itu adalah pemberian Tuhan, anugerah daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah. Ketidaklayakan kita dan karya Roh Kudus melalui firman Tuhan, itulah yang membangun rumah di atas batu. Ya, jadi di sini kita harus pahami, iman kita bukan pada tanda mujizat. Tuhan Yesus tidak antusias dengan iman yang salah motivasi. Bukan berarti Yesus menolak orang berdosa. Justru Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Tapi Yesus tidak pernah mendorong iman yang dangkal yang hanya mencari dia guna keuntungan pribadi. Jadi kita bisa melihat ada orang datang ke gereja untuk kepentingan dirinya. Mencari Tuhan untuk keuntungan dirinya, keuntungan pribadinya. Ya, jadi di sini ada. Nah, ini ada kesaksian yang nyata. Perhatikan baik-baik. Ini kesaksian nyata. Banyak orang yang karena ingin diberkati di gereja, oleh karena syaratnya harus sudah dibaptis, maka mereka dalam tanda petik terpaksa memberikan diri dibaptis. Kepada orang yang terpaksa dibaptis sekalipun kami hamba Tuhan tidak mengetahui. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui jelas setiap pribadi yang datang kepadanya. Ya, dia dibaptis bukan oleh karena benar-benar beriman kepada Tuhan. Dia dibaptis oleh karena apa? Kalau tidak, saya tidak bisa diberkati di gereja. Jadi dengan kata apa? Aku dibaptis untuk kepentingan saya. Nah, kira-kira iman yang demikian itu apakah Tuhan Yesus menghendaki? Nah, ini loh menjadi pertanyaan kita. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, konteks firman Tuhan di zaman Tuhan Yesus dengan konteks firman Tuhan di zaman sekarang ini sangat relevan sekali. Makanya ya Alkitab itu ya tetap up to date sepanjang zaman, sepanjang abad. Oke, sekarang kita melihat perbedaannya. Iman karena tanda dan iman sejati. Iman karena tanda ini sumbernya dari mujizat, ya, dari pengalaman yang bisa dilihat. Kemudian iman sejati ini pemberian Tuhan melalui firman Allah, melalui karya Roh Kudus. Motivasi daripada iman karena tanda mencari keuntungan, berkat, kesembuhan. Tetapi iman yang sejati motivasinya mengasihi dan mengenal Yesus Kristus. Ya. Kemudian ketahanan iman karena tanda ini rentan runtuh saat tanda hilang. Tetapi iman sejati dia akan tetap bertahan dalam pencobaan dan kekeringan rohani. Dia tetap akan bertahan. Kemudian respon Tuhan Yesus terhadap iman karena tanda, Yesus tidak mempercayakan dirinya. Kemudian kepada iman yang sejati, hidup dalam hubungan yang intim dengannya. Kemudian contoh yang ada kepada iman karena tanda, ya orang banyak itu yang Yohanes 6. Kalau kita lebih jelas, Yohanes 6 ayat 66. Ya, jadi 3/6 itu, ya, ketika Tuhan Yesus mengajar, orang-orang akhirnya tidak bisa terima meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi berbeda dengan iman sejati yang dimiliki oleh Maria Magdalena, para rasul dan murid sejati. Mereka bertahan bahkan mengorbankan diri, ya, demi Tuhan Yesus. Ya, jadi ini sini ada perbedaan iman karena tanda, ada iman sejati. Coba kita uji iman kita, iman karena tanda atau iman sejati, ya. Jadi ini sesuatu yang patut kita pahami bersama-sama. Nah, sekarang coba perhatikan, kira-kira adakah Alkitab mencatat orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepadanya? Kira-kira ada nggak di dalam Alkitab mencatat hal ini? Ini satu bagian firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Coba perhatikan kesimpulan apakah yang Anda peroleh dari firman Tuhan ini. Matius 7, 21, 23. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga.
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini sama seperti konteks tadi. Mereka mau percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau mempercayakan dirinya kepada mereka. Mereka apa? Melakukan mujizat loh. Bukan hanya percaya pada mujizat. Tanda mujizat. Mereka ini berbicara pada, kalau kita melihat ini berbicara pada apa? Hamba-hamba Tuhan. Bukan bukan tidak mungkin. Ini adalah hamba-hamba Tuhan di zaman sekarang ini yang membangun gereja untuk apa? Bisnis. Bukan lagi untuk jiwa-jiwa gitu loh. Nah, jadi ini sesuatu peringatan bagi setiap kita. Ya, jangan berpikir aku hari ini percaya Tuhan Yesus, aku sudah pasti diselamatkan. Coba kita uji iman kita itu iman yang bagaimana? Yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan? Oke. Kesimpulan tiga kebenaran. Ada tiga kebenaran. Pertama, Yesus sendiri adalah bait Allah yang sejati. Tempat pertemuan sempurna antara Allah dan manusia. Oleh sebab itu, tidak perlu perantaraan yang lain. Ya, ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dan mengatakan, rombak bait Allah ini, ya, dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari, itu berbicara tentang Yesus Kristus sendiri. Ya, oleh sebab itu, kita ini beribadah kepada Tuhan. Ini ada pemulihan ibadah. Jadi kalau kita memperhatikan ini pemulihan ibadah, yaitu apa? Melalui diri Yesus Kristus. Ya. Kemudian kebangkitan Yesus adalah tanda. Lebih dari cukup untuk membuktikan siapa Yesus dan apa yang telah Ia lakukan. Ya, nanti kita akan ulang terus di dalam setiap peristiwa yang terjadi itu adalah sebuah Injil tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kemudian ada proses pembelajaran adalah bagian dari iman. Tidak apa-apa jika hari ini Anda belum mengerti segalanya. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Pada waktunya Roh Kudus dan firman Tuhan akan menyingkapkan mata rohani Anda. Jadi ini ada 3 kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Ya, kita beribadah kepada Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Ya, bukan tergantung pada tempat ibadah. Ya, mau tempat ibadahnya mau dibangun sudah berpuluh-puluh tahun, mau sebagus apapun, bukan itu yang terutama. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, itu yang terutama. Ya, dan kita juga harus mengerti bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu merupakan inti daripada Injil Kristus, inti daripada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengerti tentang kematian dan kebangkitan Kristus, itulah kita akan menuntun kita mengerti kitab suci dengan lebih baik. Karena ini ada sebuah lensa, itu ada kedua kacamata. Dan percayalah, kita di dalam pembelajaran pertumbuhan iman kita itu butuh proses. Hari ini kita tidak mengerti, tidak apa-apa. Tapi tetap sabar, terus belajar firman Tuhan. Ya, ini penghiburan bagi kita.